Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas 2018F program studi D4 TLM Universitas Megareski Makassar. Di saat ini kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan enzim amilase dengan spektrofotometer. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama Algaran Tetinoring, yang kedua Gilbert Kalemben, yang ketiga Nurlaila Humune, yang keempat Nur Mukarama Sukimin, dan yang kelima Lenorce Teli Waisama. Langkah pertama yang dilakukan adalah dinyalakan spektrofotometer, kemudian diatur panjang gelombang hingga 620 nanometer. Kemudian kita akan membuat belangko dan maksud pertama kita labeli terlebih dahulu kedua tabung A dan tabung B untuk belangko. Kemudian kita akan memipet 3 mili nanowater ke masing-masing tabung reaksi. Terlebih dahulu kita mengatur ukuran pada mikropipet, atur sesuai dengan berapa banyak yang mau kita pipet. Setelah itu dimasukkan nanowater ke dalam kedua tabung. Setelah itu ditambahkan kembali 2 mili nanowater ke dalam tabung B yang dibuat untuk belangko. Setelah itu dibuang tip yang telah digunakan. Kemudian ditambahkan 1 mili yodium solution yang di dalamnya berisi asam hidrokolik ke dalam tabung A. Jadi yodium solution hanya dimasukkan ke dalam tabung A. Setelah itu dibuang tipnya dan ditutup kembali reagennya. Kemudian tambahkan starch solution sebanyak 1 mili ke dalam tabung A. Di situ terlihat terjadi perubahan warna pada tabung A setelah ditambahkan starch solution. Setelah itu akan ditutup dengan parafilm dan nantinya setelah ditutup akan dihomogenkan. Selanjutnya kita akan mengukur pada spektrofotometer. Langkah pertama kita masukkan terlebih dahulu belangko, kemudian menekan tombol penyerapan. Di situ akan muncul pada monitor berapa panjang gelombangnya. Nah, untuk belangko 0 karena tidak ada apapun di dalamnya. Setelah itu kita masukkan tabung A dan akan muncul pada monitor berapa panjang gelombang pada tabung A. Setelah itu kita keluarkan tabung A. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pemeriksaan. Pertama-tama kita labeli terlebih dahulu ketiga tabung reaksi yaitu 1, 2, dan 3. Setelah itu kita akan menambahkan sampel ke dalam ketiga tabung. Untuk tabung yang pertama ditambahkan 10 mikroliter,
Untuk tabung yang kedua ditambahkan 50 mikroliter dan tabung yang ketiga ditambahkan 200 mikroliter. Sebelum kita memipet, kita atur terlebih dahulu mikropipetnya. Kemudian memipet dan masukkan ke dalam tabung 1 sebanyak 10 mikroliter. Kemudian mengatur kembali untuk memipet 50 mikroliter ke tabung 2. Dan diatur kembali mikropipet untuk memipet 200 mikroliter ke tabung 3. Pada saat kita memasukkan sampel ke dalam tabung, harus berhati-hati jangan sampai terdapat gelembung karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Setelah itu kita akan tambahkan 990 mikroliter nanowater ke dalam tabung 1 sehingga isi dari tabung 1 sebanyak 1 mili. Setelah itu diatur kembali mikropipet untuk mengukur 950 nanowater ke dalam tabung yang kedua. Kemudian diatur kembali mikropipet untuk memipet 800 mikroliter nanowater ke dalam tabung yang ketiga. Jadi untuk ketiga tabung tersebut semua berisi 1 mili. Setelah itu, sebelum kita inkubasi, kita akan terlebih dahulu menambahkan 1 mili substrat pati ke dalam 3 tabung. Setelah itu kita akan inkubasi selama 3 jam. Setelah selesai diinkubasi, kita akan menambahkan 1 mili iodium solution ke 3 tabung. Ketika penambahan iodium solution dapat dilihat bahwa terjadi perubahan warna pada ketiga tabung tersebut. Setelah itu akan ditambahkan ke masing-masing tabung 2 mili nanowater.
Setelah ditambahkan nanowater, maka ketiga tabung akan ditutup dengan parafilm dan kemudian akan dihomogenkan. Setelah itu kita akan mengukur panjang gelombang dari ketiga tabung pada spektrofotometer. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu belangko dan menekan tombol penyerapan. Akan muncul pada monitor panjang gelombang dari belangko. Setelah itu kita ukur kembali tabung emax. Nah, ketika sudah muncul panjang gelombang pada monitor, dikeluarkan tabung emax. Nah, kita akan melanjutkan pengukuran untuk ketiga tabung yang baru dibuat. Pertama, masukkan terlebih dahulu belangko untuk mengukur panjang gelombangnya. Setelah itu dikeluarkan dan diukur tabung pertama. Setelah diukur, dikeluarkan tabung pertama dan dimasukkan kembali belangko. Setelah panjang gelombang dari belangko terdapat pada monitor, dikeluarkan dan dimasukkan kembali tabung yang kedua untuk mengukur panjang gelombangnya. Setelah panjang gelombangnya sudah ada pada monitor, dikeluarkan dan dimasukkan kembali belangko. Setelah diukur panjang gelombang belangko, maka dimasukkan tabung yang terakhir, yaitu tabung yang ketiga. Kemudian akan muncul panjang gelombang dari tabung ketiga di monitor. Setelah dilakukan pengukuran panjang gelombang dari ketiga tabung ini, maka tabung yang mendekati panjang gelombang dari kontrol adalah tabung yang kedua. Demikian penjelasan dari kami tentang pemeriksaan enzim amilase dengan spektrofotometer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.